Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcast Sehat, Cerdas, dan Berkualitas. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Perkenalkan, saya Amalia selaku host pada podcast kali ini. Oke, kira-kira siapa ya narasumber kita pada kali ini? Oke, langsung saja kita panggilkan. Taram. Halo guys. Halo teman-teman. Halo. Selamat datang di podcast kali ini. Jadi kita sudah kedatangan narasumber. Sebelum itu saya mempersilahkan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Naila dengan akhiran NIM 047. Halo guys, perkenalkan nama saya Zara Tunisa Rizky Awalia dengan akhiran NIM 055. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Trasya dengan akhiran NIM 036. Halo guys, perkenalkan nama saya Fadar Rahmat Hidayah dan akhiran NIM 129. Baik, kami kebetulan dari semester 3 ya, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Wah, jadi kita ini hari ini kedatangan mahasiswa ya. Iya. Dari kesehatan juga. Oke. Ini pada masih muda-muda ya. Berapa ini? Belum sampai 20 sih. Belum tua-tua amat sih. Kepala dua. Belum. Oke. Jadi sekarang kita ini akan membahas mengenai topik PHBS. Jadi sebelum itu saya ingin bertanya, apa itu PHBS sih menurut kalian? PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat, di mana suatu individu itu harus melakukan perilaku atau pola hidup yang bersih atau sehat. PHBS sendiri juga merupakan kebiasaan yang muncul dari lingkungan-lingkungan tempat kita tinggal. Nah, PHBS itu sendiri bagaimana kita menjaga lingkungan hidup yang sehat dan nyaman. Oke, jadi kalau misalnya PHBS ini tidak diterapkan dengan baik, bagaimana? Kalau PHBS tidak diterapkan dengan baik, itu dapat membawa penyakit kayak misalnya malaria atau DBD kan biasa gara-gara sampah yang menumpuk ya. Jadi kalau misalnya kita tidak membersihkan lingkungan, otomatis ada saja sampah-sampah, dapat menyebabkan banyak faktor, dan juga bisa saja kalau misalnya dari sanitasi yang tidak baik, itu dapat menyebabkan penyakit-penyakit seperti kolera atau diare. Nah, makanya PHBS itu kan kalau misalnya tidak diterapkan dengan baik, jadi banyak minus yang akan terjadi. Nah, makanya diterapkannya PHBS ini memiliki tujuannya, ada tujuannya itu membuat hidup lebih sehat, untuk menjaga penyakit juga, Menciptakan seperti itu. lingkungan yang aman, yang Iya, nyaman dan salah bersih. satunya seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kan kita harus menerapkan PHBS itu sendiri kan untuk menjaga lingkungan kita bersih, nyaman gitu. Ya, jadi banyak sekali ya pentingnya untuk menerapkan PHBS ini. Betul sekali. Oke, bagaimana penerapan PHBS ini menurut kalian? Kalau berdasarkan yang saya lihat nih Mbak, penerapan PHBS tersebut belum terlalu optimal kalau di Indonesia sendiri. Kayak masih banyak, misalnya kayak membuang sampah sembarangan ini. Sudah disediakan tong sampah, tapi banyak orang tidak membuang sampah di tempatnya, begitu. Ya, karena kurangnya kesadaran diri dari masyarakat sendiri. Jadi PHBS ini biasanya diterapkan di mana saja? Untuk tatanan dari PHBS sendiri itu ada 5. Yang pertama lingkungan rumah tangga, terus lingkungan sekolah, terus lingkungan tempat kerja, terus institusi kesehatan kayak misalkan rumah sakit atau puskesmas, sama tempat-tempat umum yang mengharuskan kita untuk ketemu banyak orang. Iya. Kalau dari kita sendiri, kita lebih fokus di penerapan PHBS di lingkungan sekolah, gitu Kak. Jadi kan kalian tadi bilang tatanan ya? Ya. Apa sih tatanan itu? Saya belum tahu soalnya. Tatanan itu adalah lingkungan atau tempat diterapkannya suatu PHBS itu. Jadi kenapa kalian itu mengambil tatanan PHBS di sekolah? Karena seperti peribahasa yang kita tahu ya, kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa. Jadi kita harus menanamkan kebiasaan anak tersebut dari dini, supaya dia pas besar itu dia terbawa-bawa kebiasaan yang baik, berpola hidup sehat dan bersih begitu. Nah, kenapa juga kita ambil PHBS di sekolah? Karena kan sekolah adalah salah satu tempat di mana pertama kali
pertama kali mereka mengenal begitu PHBS itu kan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, selain rumah, sekolah adalah tempat di mana mereka mulai bisa mengenal itu gitu. Dan di situ juga kan mulai diajarkanlah mereka kebiasaan-kebiasaan tersebut seperti itu. Jadi ternyata PHBS ini sebelum ke sekolah itu seharusnya mereka itu sudah belajar dari rumah mereka. Iya. Penerapannya. Oke. Jadi bagaimana penerapan PHBS ini di sekolah itu sendiri? Kalau penerapan kalau yang dari saya lihat nih Mbak, PHBS di sekolah sendiri belum optimal. Dimana kalau misalnya ada tempat sampah, misalnya di sekolah itu ada tempat sampah, tapi orang lebih baik buang langsung ke jalan, langsung ke got, tidak ke tempat sampah. Dengan kalau misalnya ada fasilitas misalnya pencuci tangan, biasa orang tidak mau mencuci tangan karena malas, ribet gitu. Kenapa juga seperti itu? Karena biasanya banyak mereka menyepelekan untuk selalu cuci tangan sebelum melakukan aktivitas seperti itu. Jadi hal-hal begitu karena dari kebiasaannya kita sendiri, kayak kesadarannya kita yang kurang. Apalagi kan kita tahu sendiri orang Indonesia ini, kalau misalkan dorang pikir dorang punya badan itu masih sehat, berarti dorang anggap apa-apa yang dorang lakukan tuh sudah betul. Iya. Jadi kayak maksudnya Masih kurang Iya, penerapan. Belum mengalami, Iya. belum takut. Iya. Karena paling mereka itu berpikir, oh biasa saja juga yang terjadi dengan saya kan, Iya. karena mereka belum merasakan, jadi mereka tidak mau menerapkan hal itu. Iya. Kayak 8 tahun saya begini, tapi saya sehat-sehat saja, masih hidup, tidak sakit begini. Padahal hal-hal yang sekecil itu tuh penting sebenarnya, kayak cuci tangan sebelum makan atau sebelum melakukan aktivitas atau apa saja. Menjaga lingkungan, Iya. membuang sampah. Mau sama pada tempatnya itu. juga seperti itu. Selain itu bisa juga membersihkan WC, karena biasa WC di sekolah ini betul-betul kotor sekali. Jadi Iya. itu harus dibersihkan karena itu bisa saja jadi sarang penyakit kan. Kan banyak mahasiswa itu sendiri kan, siswa yang di sekolah itu kan, itu toiletnya itu kan kotor kan. Dari situ kayak banyak siswa kayak makan tuh buang di toilet apa segala macam, pembuangan itu kan jadi kotor itu segala macam. Jadi kendala apa saja yang biasanya dihadapi dalam penerapan PHBS di tatanan sekolah ini? Kalau kendala yang paling utama itu adalah kurangnya kesadaran, karena walaupun ada fasilitas, kalau orang itu tidak sadar dia tidak akan melakukan. Begitu. Biasanya juga ada kebiasaan dari rumah begitu. Biasanya dari rumah mereka sudah meniru biasanya ketika orang tuanya mungkin ya buang sampah tidak pada tempatnya. Kadang anak itu kan meniru kan, jadi biasa dia lihat, oh berarti saya boleh nih buang sampah sembarangan nih. Oh boleh kayaknya saya cuma taruh sampah di sini gitu. Padahal sebenarnya dari rumah sudah harus bisa diterapkan hal seperti itu. Selain itu ada juga kurangnya fasilitas yang disediakan dari pihak sekolah. Misalnya tidak ada bak untuk mencuci tangan, itu kan dapat membuat misalnya orang ini dia memang suka cuci tangan, tapi karena tidak ada dia jadi malas. Iya. Ya, jadi kalau dari adik-adik sekalian ini sudah menerapkan tidak hal itu? insya Allah Alhamdulillah. sudah ya. Menerapkan kita ya. Apalagi kita kan anak kesehatan. Iya, jadi sudah harus pasti menerapkan. Contohkan ya. Iya. Betul sekali Mbak. Jadi kan tadi ada kendalanya. Jadi apa sih solusi yang Tuh, perilaku hidup bersih dan sehat. Sama menurut saya edukasi dari guru juga sangat kurang, karena sebenarnya guru ini kan bisa dibilang sebagai panutan di sekolah, orang tua kedua di sekolah begitu. Jadi apa-apa yang diajarkan itu bisa jadi apa ya? Jadi kayak bahan untuk ternyata situ harus begini, harus begini. Nah, edukasi dari guru itu masih kurang. Jadi kalau menurut saya lebih bagus pada saat kan kalau di sekolah itu ada yang namanya apel pagi. Jadi pada saat apel pagi tuh guru-guru bisa kayak kasih himbauan ke murid-muridnya begitu, kayak kita menyediakan fasilitas begini-begini. Jadi kalau bisa sebelum melakukan aktivitas atau memulai pembelajaran itu lebih bagus cuci tangan dulu atau apa begitu. Karena kadang guru sendiri yang malah kasih contoh yang agak kurang baik begitu. Karena biasanya wastafel dipakai untuk cuci tempat makan atau cuci tupperware-nya, sisa-sisa bekas makan. Jadi kayak Nah itu juga kadang bisa bikin tersumbat ya. Jadi masih kurang untuk edukasi dari guru, karena kadang yang mencontohkan itu yang masih salah begitu.
yang dibilang teman saya tadi itu betul, betul sekali, karena menurut teori sosial kognitif dari Albert Bandura, perubahan seseorang itu dapat terjadi yang pertama karena belajar atau edukasi. Di edukasi dulu pertama, yang kedua ada pemodelan. Jadi dia bakal lihat seseorang yang menjadi contoh. Sepertinya kalau misalnya di rumah dia akan mencontoh orang tuanya, tapi kalau misalnya dia di sekolah dia akan mencontoh gurunya sebagai modelnya. Selanjutnya ada kepercayaan diri bahwa individu ini bisa melakukan PHBS tersebut. Sama ada teori juga yang namanya itu HBM atau Health Belief Model. Jadi dia lebih ke arah perspektif begitu, kayak ditakut-takuti begitu ya, kayak kalau udah cuci tangan nanti mau cacikan atau mau ada kena penyakit ini, karena kalau yang saya lihat orang-orang Indonesia ini kan masih sangat kurang untuk pemahaman tentang kayak begitu. Karena rasa pandang entengnya itu masih kuat. Jadi kayak selama ini saya sehat-sehat saja dilihat. Jadi berarti saya sudah menerapkan begitu, padahal dilihat sehat itu belum tentu dalamnya juga sehat kayak gitu. Betul. Sama menurutku kalau dari pihak sekolah lebih bagus melibatkan siswa-siswanya di kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Kayak dulu saya waktu sekolah itu ada yang namanya organisasi dokter kecil namanya. Jadi dokter kecil ini ada melibatkan beberapa siswa yang kalau misalkan di kegiatan-kegiatan tertentu itu dimasukkan aktivitas yang menyangkut tentang PHBS, kayak sikat gigi sama-sama begitu. Jadi kayak habis senam, karena senam menurutku juga Bagus. contoh PHBS Bisa kan. membuat sehat juga sebenarnya. Jadi kalau misalkan habis senam itu diadakan kegiatan sikat gigi sama-sama atau enggak, biasanya tiap Jumat itu ada yang namanya Gotong royong juga. gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Jadi dari pihak sekolah yang lebih melakukan pengawasan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Sangat unik ya programnya. Semoga itu bisa diterapkan di semua sekolah ya. Oke, cukup sekian ya. Jadi ternyata PHBS itu sangat penting di sekolah maupun di tempat-tempat umum. Betul sekali. Karena itu sangat berpengaruh bagi orang-orang yang ada di tempat tersebut. Dan apabila orang tidak menerapkan PHBS ini, maka orang akan terkena penyakit dan nanti lingkungan itu jadi kurang bersih begitu. Nah, terus juga kendala-kendalanya sangat banyak ya ternyata. Selain fasilitas, ternyata juga edukasi itu perlu, dan juga ternyata pengawasan itu perlu juga. Dan PHBS di lingkungan sekolah ini ternyata harusnya diterapkan dari rumah, dan agar mereka itu bisa menerapkannya pas di sekolah gitu. Dan perlu juga guru-guru itu untuk berpartisipasi untuk mencontoh kepada murid-muridnya itu bahwa seperti ini hidup sehat itu, agar mereka itu bisa mencontoh juga begitu. Karena anak-anak itu kalau tidak melihat dari orang dewasa, dia tidak mau ikuti begitu. Biasanya mereka berpikir, untuk apa saya ikuti mereka saja seperti ini. Itu pemikiran-pemikiran yang membuat anak-anak itu jadi tidak mau melakukan hidup sehat gitu. Oke, jadi cukup sekian podcast kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya ada pantun. Apa tuh? Ada pantun. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Cari dulu di Papua. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Yeay. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya.